Update lagi nih solar panel, ada penambahan baterai prismatic. Nah, ini per 4 piece ini dia 100 ampere, di paralel menjadi 200 ampere. 200 ampere 3,2 volt ya per ini ada 4, berarti 12 volt 200 ampere. Anggap aja karena ini baterai bekas, ini sebagian udah kembung nih. Nah, ini kalau yang lebar gini kembung. Ini saya beli baterai bekas. Ini ZTE ya. 48 volt 100 ampere. Ini saya bongkar. Selnya saya ambil. Saya rakit jadi sistem 12 volt 200 ampere. Ya, karena per selnya ini 200 ampere 3,2 volt. Anggap aja kondisinya 50% karena ini kan bekas, udah ada yang melendung ya. Tapi masih normal lah kalau menurut saya. Anggap aja 50%, berarti ini 100 ampere. 12 volt 100 ampere. Nah, saya seri kan 48 volt jadi 2. Nah, ini 2 sama ini. Jadi 24 volt 100 ampere. Ya. Harusnya kan ampernya berlipat. Kalau 48 jadi 24 volt kan ampernya berlipat. Saya ngitungnya 50%-nya. Berarti cuma dapat 100 ampere. Lumayan. Buat tambah-tambahan aja. Tuh, kondisi pengecasan di pagi hari sekarang jam 7.11 menit. Balance ya pengisiannya. 12,22 volt maksudnya. Ya, itu totalnya 24,7. Ya, selisih 0,3 volt ya, biasalah toleransi kalau digital. Ini belum start ya. Nanti di angka 25,1 volt dia baru starting inverternya. Pagi hari dapat hampir 200 ya. 200 WP. Pagi hari hampir 200 WP. Udah 190-an ya. Ini aktif semua. Nah, ini Lipepo 4 yang lama masih aman ya. Ini Lipepo 4 bekas motor listrik. Ya, ini update dulu tanggal 3 bulan 1 2024. Berarti ini udah 1,5 tahun saya pakai ya. 1,5 tahun masih aman. Nggak ada yang melendung ya, masih utuh. Oh. Ini saya juga lagi berburu baterai bekas-bekas begini ya, nggak apa-apa lah buat tambah-tambahan aja. Aturannya kan 24 volt jadi 200 ampere. Cuma karena kondisi baterainya sudah begini, ya anggap aja lah dapat separohnya 100 ampere gitu loh. Karena belum mampu ya untuk beli yang baru. Baru ini di atas 10 juta ya kalau yang baru. Ini beli secondan aja. Ini juga second, ini bekas motor listrik juga nih saya borong, ada 6 pack ya. Saya jadiin sistem 24 semua, saya paralel ini. Oke, begitu aja. Inverter juga masih aman. Inverter masih bagus ya kondisinya. Nah, ini MPPT saya rusak. Kebakar. Saya akalin beli dioda kayak gini ya. Dioda 60 ampere. Ya, dari solar panel. Solar panelnya nih yang masuk ke sini 700 WP ya. 700 WP saya kasih 60 ampere. Ini kalau siang hari ini heatsinknya pendingin aluminiumnya sama ini panas ya. Saya kasih kipas angin jadi hangat aja. Nah, ini gunanya dioda ini maksudnya kalau malam hari supaya arus baterai tidak masuk ke solar panel. Dia di cut off oleh dioda ini. Jadi kalau siang hari solar panel bisa masuk ke baterai, tapi kalau malam hari kebalikannya, baterai nggak bisa tembus ke solar panel. Jadi solar panel kita aman. Ya, ini baru saya pasang 1 bulanan ya, aman. Tapi bedanya kalau pakai dioda begini,
Eh, jangan sekali-sekali kita ngecas baterai tidak digunakan ya, karena nanti dia bisa overcharge karena dia nggak ada cut off-nya ya. Dia matahari selalu ngecas, makanya saya ini kan kalau siang hari kan saya selalu standby. Nanti jam udah 25 tuh udah naik lagi ya, 24,8, nanti 25,1 dia langsung starting. Jadi pagi-pagi dia udah mulai start untuk listrik di rumah. Jadi kemungkinan overcharge nggak ada karena beban langsung dipakai. Ya begitu angka 25 volt beban langsung dipakai, dibantu dengan solar panel. Jadi baterai nggak ngedrop, nggak langsung ngedrop ya. Kalau nunggu full baru dipakai itu kan dia kasihan baterainya, bebannya terlalu berat ya. Makanya dibantu dengan solar panel. Solar panelnya tetap nyuplai dan arusnya yang tersuplai, sisanya baru masuk ke baterai gitu ya. Tapi hampir nggak ada sisa sih, saya udah hitung balance. Jadi kalau sampai jam sekarang dengan penambahan baterai ini, waktu cut off-nya saya udah nambah setengah jam cut off-nya nambah ya. Aturan jam 5, setengah 6 baru mati, lumayan ya tambahan. Oke, begitu aja update-nya ya untuk solar panel.